Salam sejahtera saudara-saudari sekalian, bertemu kembali dengan saya Irene Widya Kusuma. Saat ini kita ada di dalam acara podcast Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Hari ini tentu saja kita bersama-sama bersukacita karena kita akan membahas tema tentang sukacita. Saya berharap dimanapun Anda berada saat ini, Anda pun mengalami sebuah sukacita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan berbicara tentang pengalaman seseorang yang tentu saja luar biasa. Dan pasti pengalaman yang bisa dibagikan, apa yang bisa kita bahas hari ini, boleh membawa sebuah sukacita juga bagi setiap diri kita. Siapakah sebenarnya yang ingin berbagi hari ini? Hari ini teman kongko saya adalah Pendeta Yahya Santoso. Selamat datang dan senang sekali Pak Yahya bisa bergabung bersama-sama hari ini. Terima kasih Penginjil Iin untuk Terima kesempatan kasih. ini. Kita yang berterima kasih untuk waktunya. Nah Pak Yahya, hari ini kita akan banyak membicarakan tentang sukacita. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Siapa sebenarnya di balik sosok yang luar biasa ini? Nah saudara-saudari sekalian, Pendeta Yahya Santoso adalah pendeta di gereja GII Hokimtong. Dan beliau sudah menjalani pelayanan sepanjang 39 tahun. Luar biasa sekali ya. Tentu saja ada banyak sekali hal yang bisa dibagikan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Pendeta Yahya. Karena itu mari tidak berlama-lama kita akan bertanya dan juga kita bisa mendengarkan sharing dari Pendeta Yahya Santoso. Baik Pak Yahya, hari ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang sukacita. Tentu saja sukacita ini punya sebuah definisi atau pemahaman yang Pak Yahya sendiri ingin sampaikan. Apa kira-kira menurut Pak Yahya sukacita ini apa sih Pak? Kalau menurut pengamatan saya dari terang kebenaran firman Tuhan, khususnya yang kita bisa gali bersama-sama dari kitab Filipi. Sukacita sebetulnya merupakan satu anugerah yang Allah Bapa anugerahkan bagi orang-orang yang percaya. Sukacita itu berbeda dengan apa yang disebut happiness. Happiness sesuatu hal yang bisa membuat kita mungkin merasa senang. Orang juga bisa katakan bahagia karena kita mungkin mendapatkan apa yang kita itu inginkan. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mungkin bisa mengatakan, aduh saya lagi susah, saya kecewa. Sukacita itu lebih daripada itu. Seringkali kita bisa mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Tetapi kita tetap bisa menikmati satu pengalaman yang indah, yang lebih dari apa yang disebut tadi itu, kebahagiaan atau happiness. Ya luar biasa ya. Ternyata kita tidak mendapat apa yang kita inginkan pun, tapi kalau sukacita itu bisa membawa kita tetap mengalami rasa itu begitu ya. Nah Pak Yahya, kita mau tanya nih, pasti banyak pengalaman daripada Pak Yahya sendiri ya tentang mengalami sebuah sukacita. Tapi pengalaman apa yang paling indah yang selama ini mungkin Pak Yahya sudah alami? Iya, ketika kita bicara sukacita itu, saya tetap ingat ya bahwa sukacita itu nggak bisa lepas dari pengenalan kita akan kehendak Tuhan dan ketaatan kita untuk berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Iya, betul. Kalau kita satu hari mengalami satu pengalaman yang kita tidak bisa mau tahu apa maksud Tuhan dari apa yang kita itu jalani. Dan kita tidak mau taat di dalam pimpinannya itu. Kita mungkin bisa mengalami satu pengalaman atau satu perasaan tidak nyaman. Atau bahkan mungkin kita merasa tidak suka dengan Tuhan. Iya. Saya pernah mengalami satu pengalaman yang cukup menarik. Iya, boleh diceritakan. Ketika saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya itu sempat dipraktekkan di sebuah gereja selama 2 bulan. Dan 2 bulan itu saya rasakan satu hal yang sangat-sangat indah.
Karena saya bertemu dengan seorang gembala sidang yang bisa menjadi teladan di dalam bagaimana menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan di dalam hidup dia. Iya. Dan gembala sidang itu mengatakan, ya nanti kalau sudah selesai tingkat 4, praktek 1 tahun, di gereja ini kembali ya. Wah, hati saya itu mendengar ini senang Senang Ibu ya. Iin. Karena masih muda waktu itu. Yes. Dan saya pikir, wah saya bisa belajar banyak ini dari gembala yang saya kagumi, bahkan sampai hari ini. Tapi ternyata ketika tingkat 4 itu selesai, saya diumumkan untuk praktek. Saya diutus ke sebuah kota kecil. Saya merasa terkejut bukan karena saya diutus ke kota kecil. Karena kota tempat yang tadi saya juga ingin praktek itu sebetulnya juga tidak terlalu besar juga. Tapi saya itu merasa Ibu Iin, aduh kenapa saya diutus ke tempat ini? Saya nggak bisa belajar dari seorang gembala yang saya itu hormati dan saya itu kagum. Kenapa nggak kembali gitu ya ke Iya, tempat yang Ibu tadi, Iin. betul. Wah hari itu tuh saya masuk ke kamar tuh saya berdoa, Tuhan ini salah ini. Wah saya mulai berpikir yang tidak-tidak tentang dosen yang mengajar saya. Tapi satu saat saya diberitahu, Yahya, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Amin. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kecelakaan. Amin. Oh, saya belajar untuk mengatakan, Tuhan, amin. Tapi jujur Ibu Iin, bicara amin itu mudah. Iya betul. Perjalanan menuju ke tempat saya praktek itu terus bertanya, salah ini, salah ini. Kenapa? Nah, itulah pengalaman yang saya suka mengatakan, harusnya kita bersuka cita. Tapi ternyata tidak bisa sungguh menikmati sukacita. Sampai satu saat ketika saya berjalan, dan saya mulai tahu, Tuhan ternyata punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang saya boleh pikirkan atau saya itu rindukan untuk boleh saya itu alami. Dia ternyata punya rancangan yang jauh lebih sempurna daripada apa yang bisa saya itu pikirkan. Iya. Justru di tempat itu saya bisa belajar banyak. Bagaimana menggembalakan jemaat Tuhan. Bagaimana saya harus berjuang, berjalan kaki, mencari jiwa yang perlu dituntun untuk kenal Tuhan. Saya masih ingat praktek 1 tahun itu. Sekalipun keluar masuk tempat yang tidak mudah sebetulnya untuk dijangkau. Iya. Tapi itu membawa sukacita. Rasanya itu kalau hari itu berjalan itu seperti saya berjalan dengan Tuhan. Apalagi lagu, waktu itu Pak Steve Tong sudah mengarang lagu itu loh. Kemana saja. Iya, iya. Ku telah sedia. Wah lagu itu sangat mengingatkan. Itu sukacita. Menginspiratif sekali ya. Jadi sukacita bukan berarti bebas dari tantangan atau Iya, pergumulan. iya, betul. Dan selalu sesuai dengan keinginan atau kehendak kita. Iya. Sukacita itu karena kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kita itu mau menjalani kehendak Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Iya. Itu pengalaman yang tidak akan lupa sampai hari ini. Saya masih ingat Oke. terus pengalaman itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Yahya. Kalau boleh diingat, jadi tetap Tuhan ternyata memberikan sebuah sukacita yang luar biasa. Walaupun itu tidak seperti apa yang tadinya kita inginkan begitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Nah Pak Yahya, kalau bicara tentang sukacita, kan kadang-kadang kita mengalami sebuah kehidupan, situasi kehidupan yang tidak mudah. Tapi bagaimana nih kok Pak Yahya mungkin bisa tetap mengalami sukacita walaupun kehidupannya tidak mudah? Ya, saya tuh ingat ada satu kalimat ya yang pernah diucapkan oleh seorang penulis buku. Dia mengatakan begini, sukacita itu bukan berarti tidak hadirnya suatu kesulitan. Tetapi dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Oke. Seperti Iya. hari-hari seperti ini, Ibu Iin. Jujur, kita sedang mengalami kondisi yang tidak normal. Tidak mudah gitu ya, Pak Situasi pandemik ini telah mengubah banyak aktivitas-aktivitas ya. kita. Iya, betul, betul. Tidak sama seperti hari-hari yang lalu. Iya, betul, setuju. Tidak sekali. mudah untuk bisa berkomunikasi dengan, jangan bilang dengan orang lain, dengan anggota keluarga saja. Iya. Tidak mudah, kita perlu memikirkan. Ini saya baru keluar.
Saya Iya. membawa virus nggak nih masuk ke Iya, rumah? betul. Untuk ngobrol, saya mesti harus Mandi ingat. lengkap, ganti baju dan lain Mandi sebagainya dulu ya. tuh. Kalau nggak mandi dulu, wow, bisa membuat khawatir anggota Iya, keluarga. betul. Nggak mudah. Tetapi pertanyaannya, apakah yang dikatakan Tuhan tentang sukacita itu menjadi tidak ada karena kondisi ini? Saya yakin ketika Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, itu kalimat itu diberikan di dalam kondisi lancar atau tidak lancar, Iya, sehat atau tidak sehat, mudah ataupun sulit, termasuk di dalam kondisi hari ini, Ibu In. iya, Seharusnya kita itu tetap bisa bersukacita. betul. Bagaimana saya bisa bersukacita kalau kondisi sulit? Tadi masalahnya, apakah kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi seperti ini? Yes, ya betul. Kalau kita tahu di tengah-tengah pergumulan kita, enggak kita sendirian menghadapinya. Iya, Tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu sumber kekuatan kita kan di dalam Dia, Ibu iya In. betul. Di sana ya, jadi Nah. kita boleh mengalami sebenarnya kehadiran Tuhan. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita alami di luar Tuhan Yesus. Iya, betul. Cuma masalah jujur Ibu In. Seringkali kalau masalah itu muncul, masalahnya ternyata lebih besar kelihatannya daripada Tuhan Daripada Yesus. Tuhan, ya. Betul. Kita terlanjur nangis-nangis dulu. Hancur duluan ya. Setelah nangis kita baru ngomong, Tuhan saya nggak mampu. Terus saya serahkan semua ke Tuhan. Barulah saya lega ya Bu In. Padahal kita nggak perlu seperti itu sebetulnya. Tuhan nggak menanti kita menangis dulu. Untuk tetap menyatakan kehadirannya. Dan menggenapkan rancangannya yang sempurna itu bukan. Iya. Nah ini pertumbuhan iman Ibu In. Pertumbuhan iman. Setiap kita menghadapi masalah yang sama saya rasa. Iya. Kita para pendeta suka mengatakan, wah kalau dalam kondisi seperti ini jadi bisnismen senang. Sukacita karena sudah bisa memiliki tabungan. Tapi yang jadi bisnismen juga berkata jadi pendeta yang paling enak. Hatinya tenang, damai sejahtera. Karena mereka sekarang bingung itu. Ngatur bagaimana untuk tetap bisa mengelola usaha mereka dengan baik. Survive-nya juga nggak Iya, gampang. karena gitu di dalam tanggung jawab mereka itu mereka melindungi banyak orang sebenarnya. ya. Iya. Pegawai-pegawai, keluarganya dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi sukacita itu bukan berarti tidak ada masalah. Tapi bisa tahu Tuhan hadir di tengah-tengah masalah. Dan tahu Tuhan punya rencana untuk kita tetap bisa menjadi, dikatakan seperti itu loh Ibu In, bintang-bintang di tengah-tengah langit yang gelap. Yang gelap ya. Tetap bisa bercahaya, tetap bisa menimbulkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan dia sendiri tidak terpengaruh oleh kegelapan itu. Iya. Tetap bercahaya. Yes. Ya, kalimat yang menarik ya tadi Pak ya dikatakan bahwa dalam mengalami sukacita itu ternyata bukan berarti kesulitan itu tidak hadir. Tapi ternyata bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, kehadiran Tuhan itulah yang sebenarnya boleh membawa setiap diri kita mengalami akan sebuah sukacita. Nah, tapi Pak Yaya, ada satu kalimat nih yang menyatakan bahwa kita itu bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dan kita juga bisa berduka bersama dengan orang yang berduka. Pendapat Pak Yahya gimana nih? Apakah ini sesuatu yang memang relevan atau gimana nih Pak? Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa betul-betul mengamini bahwa di dalam Tuhan kita itu bisa bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Dan bisa berduka dengan mereka yang sedang berduka. Ya. Karena kita satu anggota tubuh Kristus. Iya betul. Tapi jujur, kalau kita mau mengatakan saya mau bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Kelihatannya mungkin orang mengatakan itu lebih mudah. Gampang gitu ya, ya senang, orang senang kita senang gitu. Tapi jujur, seringkali kita itu justru mungkin ketika melihat orang bersukacita, kita iri itu. Oke. Dia itu begitu karena dia begini-begini sih. Atau sebaliknya ketika kita ketemu orang yang berduka. Iya. Kita mengatakan lebih mudah bertemu dengan mereka yang sedang berduka. Iya betul. Tapi seringkali Ibu In, banyak orang berduka itu semakin berduka. Waduh, celaka. Karena ketemu orang yang dikatakan
mau mendampingi mereka yang sedang berduka, Iya. tapi berbicaranya terlalu banyak. Baik. Dan itu membuat hati mereka lebih susah. Lebih sedih ya, lebih. Maka itu saya berpikir, Ibu In, kita itu baru bisa bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita. Iya. Dan juga bisa berduka cita dengan mereka yang sedang berduka cita. Kalau kita itu hidup betul-betul di dalam Tuhan. Sehingga kita itu tahu untuk apa sebenarnya hari ini. Yes. Kita itu ada di tengah-tengah situasi ini. Sebetulnya Tuhan itu izinkan kita bertemu dengan mereka yang sedang bersuka cita itu supaya apa? Kita itu bisa tahu. Sukacita itu tidak selalu hidupnya lancar. Dia lancar, saya nggak lancar. Tapi saya sekarang bisa bersuka cita. Iya, betul. Karena di dalam dia, di dalam Tuhan itu saya bertemu dengan orang-orang yang tetap bisa membagi sukacita itu kepada kita. Sebaliknya juga kita mungkin akan bertemu dengan mereka yang sedang berduka, merasa menanggung beban yang berat, berduka. Kehadiran kita itu seperti mereka itu menemukan tempat yang mungkin bagi mereka itu sejenak bisa bersandar. Yang saya sering kali katakan bersandar di pundak kita. Untuk mengatakan, hei, di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan sahabat bagiku. Dan itu kehadiran yang akan membuat kita juga sukacita. Karena hidup kita berarti bagi dia. Iya, betul Pak. Sekali lagi tetapi ingat, itu mesti di dalam Tuhan. Nggak mungkin nih ya Pak ya, kalau kita bicara di luar Tuhan, secara manusianya kita rasanya itu akan sesuatu yang hampir dikatakan mustahil ya Pak ya. Kalau kita tidak punya Tuhan di dalam hidup kita ya. Bahkan kita itu kalau mau jujur, kita sedang membohongi diri sendiri. Faktanya kita iri kok. Faktanya kita sombong kok. Tapi kita mengatakan, iya itu berdosa kalau seperti itu. Tapi kalau di dalam Tuhan, itulah keindahan. Iya. Berjalan di dalam pimpinan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti apapun juga. Betul. Menurut saya itu sukacita, Ibu. Iya. Pak Yahya diminum dulu Pak Yahya. Kita dari tadi ngobrol panjang lebar. Kita bersyukur sekali ya. Wah, kalau kita bisa berbagi. Ini minumannya sangat spesial ini. Khusus nih disediakan ini buat Pak Yahya. Saya mau lagi nih kalau dikasih ini. Iya boleh Pak, nanti ditambahkan kembali biar menambah sukacita ya. Ya Pak Yahya, kalau bicara tentang sukacita lalu kita kaitkan dengan keluarga. Nah kan keluarga nih kadang-kadang ada yang bilang bahwa wah di keluarga justru sulit sekali mengalami sukacita. Tapi membangun sebuah keluarga memang tidak mudah ya. Sekali lagi kita yang sudah berkeluarga juga kita tahu ya, membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang gampang, yang mudah. Pak Yahya tentu saja jauh lebih senior dari saya. Bagaimana membangun dalam keluarga dengan sukacita? Atau mungkin nanti ada pengalaman yang Pak Yahya bisa ceritakan bagi kami. Ya, saya tuh selalu menyadari bahwa keluarga itu satu anugerah. Ketika Tuhan menganugerahkan Ibu Yung Yung menjadi istri saya. Lalu Tuhan juga menambahkan anak saya Samuel. Bahkan Tuhan menambahkan lagi seorang menantu Lani di dalam keluarga saya. Iya. Bagi saya itu anugerah. Membangun satu keluarga yang bisa terus bersukacita itu memang menjadi kerinduan dalam hidup saya. Iya. Apalagi saya dipercaya hari ini menjadi kepala keluarga. Artinya saya harus bisa menghadirkan kehadiran Kristus dalam hidup saya menjadi nyata dalam keluarga saya. Betul sekali. Bagi saya kalau sampai anggota keluarga saya tidak bisa bersukacita, itu mungkin kegagalan saya Ibu Iin. Karena mungkin dalam hidup saya tidak tercerminkan Kristus hadir dan saya mau mentaati pimpinan dan kehendak Dia. Iya. Saya seringkali memiliki suatu apa itu namanya? Saya katakan satu kebimbangan. Suatu saat saya itu bicara sama anak saya. Sam, kamu itu bahagia gak sih? Lahir di dalam keluarga pendeta. Nah ini gak gampang ya. Saya sering tanyakan itu. Iya. Apa nih jawaban Samnya? Setiap kali saya tanya dia diem saja. Semakin saya diem tuh saya deg-degan. Wah ini senang atau enggak senang itu Ibu. Karena Ibu Iin kan tahu kan. Mau jadi anak pendeta tuh kasihan sebenarnya. Kalau dia nakal ya. Wah anak pendeta nakal kayak begitu.
Kalau dia baik, ya pantas lah orang anak pendeta kok. Iya betul. Ya, kalau misalkan studi ada kesulitan gitu ya, Iya. anak pendeta kok nggak rajin. Hmm. Tapi kalau dia berhasil, ya pantas lah anak pendeta ya mesti harus rajin. Serba salah ya Kasihan rasanya. jadi anak pendeta. Saya tuh sering kali berpikir, Semi itu bisa merasa bahagia enggak? Saya tanya itu. Sampai satu saat dia itu mengatakan begini, Dad, kenapa sih tanya gitu terus? Lalu saya bilang, iya saya kepengen tahu. Dia bilang, saya bahagia. Saya peluk dia. Hmm. Saya menangis. Menangis haru bukan menangis Iya. sedih. Itu yang mungkin dikatakan menangis sukacita itu. Iya betul. Saya baru rasa, waduh puji Tuhan. Berarti Tuhan kasih saya anak satu. Iya. Tapi dia bisa berjalan bersama dengan saya. Yes. Untuk bisa mengamini bersama-sama dengan ibunya juga nanti. Untuk kita itu bisa mengamini. Tuhan menganugerahkan apa yang baik bagi kita. Khususnya dalam keluarga ini. Iya. Nah, saya menyimpulkan sederhana akhirnya setelah mendengar jawaban itu. Iya ya, kalau setiap kita mengamini bahwa Tuhan itu tidak pernah anugerahkan sesuatu dengan Salah salah atau iya. atau kebetulan. Iya. Dia pasti punya tujuan. Iya. Saya nggak pernah pilih Semi jadi anak saya. Dia juga nggak pernah pilih Pilih saya jadi papahnya. Papanya. Tapi kalau kita berdua bisa saling mengamini. Tuhan punya maksud di dalam semua anugerahnya ini. Amin dia. Kita bisa sukacita Ibu. Iya betul. Maka ketika satu saat dia menikah, saya juga puji Tuhan. Saya bisa menyaksikan dia memilih pasangannya di dalam pimpinan Tuhan. Iya. Dan hari ini bagi saya menantu saya itu juga satu anugerah tambahan di dalam hidup saya. Karena saya bisa bersama dengan anak saya, dengan menantu. Dan membawa sukacita juga mengamini rancangan Tuhan lebih lanjut Iya. untuk kami semua. Betul. Jadi ternyata keluarga pendeta itu nggak serius dan mungkin dibayangkan, wah serius banget nih tiap pagi, tiap siang, sore menghafal ayat Alkitab begitu ya. Ternyata ada sukacita yang tetap Tuhan tanamkan, yang tetap Tuhan berikan dan peliharakan dalam keluarga. Ya, senang sekali ya kalau kita bisa mendengar bahwa ada sukacita juga yang di dalam keluarga yang dibangun bersama-sama dengan anggota keluarga. Tapi Pak Yahya, kalau dalam keluarga itu mungkin nggak sih segala hal bisa dibangun dalam sukacita? Iya, sebetulnya kita semua pasti sering mengalami di dalam membangun keluarga yang bersukacita itu. Kita mungkin juga seringkali menghadapi perbedaan-perbedaan. Iya. Seringkali juga ketika kita menyampaikan pendapat kita yang berbeda, bisa suasananya itu menimbulkan kita justru bertanya. Apa saya ini sukacita, apa dia itu sukacita. Iya Ya betul. kan? Kita seringkali menghadapi pergumulan untuk kita itu bisa mengamini sekali lagi. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, untuk kita itu boleh persembahkan di hadapan Tuhan kepada sesama kita, khususnya anggota keluarga kita. Iya. Namun saya itu ingat Ibu Iin, setiap kali mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Ketika Tuhan itu mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 itu. Saya tuh ingat, sebetulnya Paulus itu sedang ada di penjara bukan? Iya Di betul. tempat yang sangat Nggak enak gitu ya. nggak enak. Terus Penjara. jemaat di Filipi itu pun yang terima suratnya. Sebetulnya sedang mengalami satu hal yang tidak mudah. Karena mereka percaya Tuhan Yesus, ada yang diusir dari rumah Iya. atau dipisahkan dari Ada banyak kesulitan ya dari sebenarnya keluarganya. yang Iya, begitu. dialami saat Tapi itu. ketika Paulus mengatakan bersukacitalah, saya tuh lalu membayangkan. Sebetulnya pasti di dalam benak Rasul Paulus maupun jemaat di Filipi yang terima itu. Iya. Mereka tuh sadar bahwa mereka itu milik siapa sih? Mereka tuh miliknya Tuhan. Tuhan ya. Dan sekali lagi tuh, karena mereka tahu bahwa mereka milik Tuhan, Tuhan tidak mungkin akan membiarkan hidup mereka itu sia-sia. Iya. Sebab itu Rasul Paulus ketika mengatakan bersukacitalah senantiasa. Saya tuh juga ingat satu ayat firman Tuhan itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Iya. Dia itu mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya katanya itu. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan Yes. dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow, luar biasa Jadi ya. sukacita ini hubungan sama pikiran itu. Iya, Kita sukanya mikirin yang jelek-jelek, pasangan kita, yang anggota negatif ya. keluarga kita, gitu kan ya. Iya, Tapi kita nggak pernah mikir, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup keluarga kita melalui kita. Pikirkan, apa yang Tuhan itu mau anugerahkan dalam keluarga kita melalui kita. iya. Mungkin justru karena kehadiran kita, pasangan kita bertumbuh misalnya, mengerti arti kasih Tuhan. Tuhan ternyata pakai kita untuk menuntun dia mengerti kasih Tuhan. Dia bersukacita, tapi kita juga pasti lebih bersukacita. Karena hidup kita dipakai Tuhan memberkati mereka. Jadi saya selalu mengingat, setiap kali kita mungkin terjebak di dalam satu pengalaman yang sepertinya itu membuat kita bisa rasa sedih. Coba belajar. Pikirkan apa yang baik, yang dari Tuhan. Pikirkan apa yang disebut kebajikan itu. Pikirkan hal-hal yang bisa mendatangkan pujian dari Tuhan. Yes, betul. Dan bukan cuma mikir Bu Iin. Lakukan. Lakukan itu. Kadang cuma berhenti mikir. Betul. Kenapa Pak? Itu ayat berikutnya menarik itu. Kalau Ibu Iin baca dalam ayatnya yang ke-9 ya. Iya. Dalam Filipi pasal 4 itu dikatakan begini tuh. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima Yes. dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi nggak berhenti, cuman kita berpikir ya ternyata ya. Kuncinya di sini Bu Iin. Kita tetap harus melakukan. Wah hal betul itu. Ibu Iin. Saya yakin Ibu Iin akan lebih bahagia pasti nanti pulang. Karena iya. Lupa mungkin ya. Iya. Kita bisa mikir, tapi nggak mau melakukan. Iya betul. Ya itu namanya ngimpi, betul nggak? Nah jadi saya tuh sering kali pikir, ketika dikatakan bersukacitalah senantiasa, itu Paulus itu bukan ingin menghindarkan kita dari kesulitan. Enggak, dia tahu ada kesulitan seperti dia di penjara. Iya. Tapi pikirkan, dan ketika mikirkan itu dan dia mau mengamini dan jalanin, penjara nggak bisa membelenggu sukacita dari Tuhan. Betul. Maka dia berani ngomong sama jemaat di Filipi, bersukacitalah. Kesusahanmu juga nggak bisa membelenggu Iya. sukacita yang mau Tuhan berikan. Ternyata kekuatan sukacita ini begitu luar biasa ya kalau kita boleh Ibu Iin. menggali ya. Amin. Saya bayangkan kalau semua kita ya di kondisi pandemik ini ya, kita bisa berkata, Tuhan, semua kepahitan, kegetiran yang kami alami karena pandemik ini tidak bisa merampas sukacitamu. Yes. Satu kebayang Bu Iin, semua orang setiap kali ketemu anak-anak Tuhan yang seperti ini akan kaget. Iya betul. Kok bisa Kok sih? bisa ya gitu ya. Terus ke keluarganya, biasanya banyak keluarga jadi berantem gara-gara pandemik ini. Karena sering ketemu Ibu Iin. Ribut karena Saya nggak tahu tuh biasanya Ibu nggak Iin kalau ketemu ya. suami semakin mesra atau Suami semakin... saya tetap kerja. Oh, banyak keluarga itu berantem. Iya betul. Tapi betul. sekarang ini sering ketemu kok tambah mesra ini. Oh, Jelas kuncinya jadinya. apa gitu ya. Kepengen ngalamin kan. Nah kita bilang, oh kita juga ngalamin hal yang sulit. Tapi Tuhan itu loh yang membuat kita sukacita. Kehadiran Tuhan itu ya yang ternyata menjadi kunci ya. Betul Ibu Iin. Nah ini kita perlu mendoakan. Ibu juga doain saya nih. Iya. Jangan lupa nih, saya walaupun sudah berjalan sekian lama, saya sadar. Saya perlu anugerah Tuhan untuk hal ini. Iya. Nah saudara-saudari sekalian tentu saja ya dalam kehidupan kita dan bagaimana yang Pak Yahya juga boleh sharingkan. Kita ternyata bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa ketika sukacita itu hadir. Karena ada Tuhan yang hadir di dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Nah Pak Yahya, kalau boleh diberikan saran-saran, tentu saja saya yakin saudara-saudari yang ada di rumah juga ingin tahu bagaimana nih supaya tetap bisa bersukacita, tetapi kondisi kehidupan kita hari ini mungkin tidak ideal. Nah ada nggak nih
kita bisa, Pak Yahya bisa memberikan kepada kita saran-saran. Kira-kira seperti apa, Pak? Saya tuh sering kali berpikir, eh, kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu karena anugerah Tuhan, bukan Ibu? Amin. Iya, setuju, saya setuju. Sekalipun hari ini kita menghadapi tekanan, kesulitan, Iya. bahkan mungkin kita bisa sebut sebagai badai, taufan yang Yes. sangat dahsyat, Betul. yang datang secara mendadak dan kita nggak mampu rasanya Iya. untuk kita bisa melewati. Tapi jangan lupa Ibu Iin, kita bisa sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ada di antara kita yang mungkin merasa sepertinya jerih lelah kita sekian lama ini habis sia-sia di dalam kondisi hari ini. Iya. Tapi sekali lagi jangan lupa, Tuhan itu sudah mempersiapkan kita di hari-hari yang lalu. Iya. Sehingga kita masih punya sesuatu yang sekalipun hari ini kita katakan, kok rasanya habis. Tapi ingat, Tuhan tidak akan menghabiskan untuk menenggelamkan kita. Karena Tuhan tidak pernah ingin mencelakakan kita. Yes, amin. Betul. Tadi saya katakan dia itu mengizinkan sebetulnya untuk kita bisa mengalami pengalaman yang lebih indah berjalan dengan dia. Jadi jangan putus asa Ibu Iin. Kita tahu hari esok Ya. lebih indah karena tangan Tuhan sendiri yang akan mengantarkan kita melewati Ya. hari-hari yang seperti ini. Ya. Jadi keyakinannya ya, percaya dengan keyakinan. Nah, di dalam hal inilah Ibu Iin, di tengah-tengah segala pergumulan kita, justru kita mau lebih mendekat dengan dia. Ya, Mungkin kita bisa berpikir, di mana Tuhan? betul. Kalau kita berpikir seperti itu, mari kita kembali untuk meyakini. Dia ada di sini. Ya. Tapi saya nggak rasa ini. Karena kita mungkin terjebak oleh masalah besar yang sedang kita hadapi. Dan seolah-olah itu menutupi begitu ya. Sebenarnya tetap ada Tuhan di sana bersama-sama dengan kita. Karena maka itu Paulus mengatakan sebetulnya segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia. Amin. Yang memberikan kekuatan kepada Iya, kita. betul. Itu Filipi 4 ayat 13. Yes. Segala perkara loh Ibu Iin. Bukan cuma satu perkara. atau sebagian perkara. Segala yang kita nggak bisa ngomong sama orang. Bahkan maaf Ibu Iin, mungkin kalau di dalam keluarga sedang terjadi sesuatu, sama anggota keluarga kita juga belum bisa ngomong. Iya. Bahkan kita takut kalau ngomong tambah jadi ribut. Iya, betul. Itu bisa kita bawa di depan Tuhan. Dan Tuhan itu bilang loh, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Jangan khawatir. Waduh, ngomong begini nih rasanya menyakitkan ya. Jangan khawatir, saya lagi khawatir. Enak aja gitu ya ngomongnya. Tapi Paulus tuh bicara jujur itu. Jangan khawatir tentang, nah ini bikin saya kaget lagi. Tentang apapun juga. Oke. Aduh, baru satu aja saya sudah khawatir. Ini apapun. Apapun juga. Semuanya ya. Sepertinya itu tidak ada ruang lagi untuk kamu itu harus khawatir. Iya. Tetapi di situ, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi ketika saat-saat kita seperti ini ya, sedang mengalami rasanya itu sesuatu yang sulit, pahit, nggak bisa ngomong tadi sama sesama. Iya. Jangan lupa, Tuhan masih mau mendengar. Iya. Dan Tuhan mau mengerti kita. Dan itu bagi saya Ibu Iin. Saat mungkin bagi kita bisa berkata-kata secara pribadi. Mungkin maaf, kita bisa ngomong atau berbicara di dalam kepedihan itu menangis. Yes. Gak apa-apa menangis di depan Tuhan. Daripada menangis di depan manusia, lebih sakit hati bukan? Iya. Dan menariknya tuh, kalau kita menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengabulkan. Amin. Dia akan menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Iya, betul sekali, betul. Dan menarik lagi kalau Ibu Iin pelajari itu. Kata serahkan itu sebetulnya mempunyai arti seperti ini Ibu Iin.
lemparkanlah hal yang membuat kamu itu khawatir kepadanya. Lemparkan. Kasih gitu ya, kasih ke Tuhan. Bebanmu itu loh, lepaskan. Iya, Lepaskan ke siapa? Bukan ke orang, ke Tuhan. iya betul. Yang maha kuasa bukan? Yes. Udah maha kuasa, maha hikmat, maha tahu. Maha segalanya. Maha segalanya. Harusnya Bu In. Bukan lagi kita tidak putus asa. Kita punya kelegaan. Punya kekuatan. Menatap hari-hari ini. Amin, amin. Nah kalau seperti itu. Saya yakin Ibu In. Sukacita mulai kita rasakan. Sekalipun masalahnya belum kita atasi. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Ibu In. Saya tuh ingat juga di Filipi. Dikatakan lagi ya. Tuhan itu yang mengawali. Tuhan juga yang akan mengakhiri, menyelesaikannya. Ya. Filipi pasal 2:13, Ibu In pernah tahu pasti. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Allah kalau mulai, nggak mungkin. Ditinggal. Nggak mungkin. Dia pasti akan menuntun kita terus. Yes. Jadi kita tinggal ngomong aja. Tolong saya Tuhan. Saya tetap ingin bersinar seperti bintang di tengah malam yang gelap itu. Iya. Dan saya ingin menjadi alat Tuhan memberkati. Amin. Satu, keluarga kita sendiri. Yes. Dua, keluarga besar kita. Ya, Iya. Hokim Tong kalau kita di Hokim Tong. Iya, betul. Tapi juga memberkati orang-orang pilihan lainnya. Orang-orang memang Tuhan siapkan. Iya. Untuk kita berkati di tengah-tengah kondisi seperti ini. Itu saya rasa sesuatu hal yang kita perlu belajar bersama-sama Ibu. Iya, iya. Filipi pasal 1 ayat 6 itu loh. Itu yang tadi saya sebutkan mengatakan begini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita ini ya. Yes. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin, amin. Pada hari Kristus Yesus. Yes. Kita tidak akan berhenti di sini. Ya kalau seandainya berhenti ya puji Tuhan. Mau langsung ke sorga kok ketemu Iya. Tuhan Yesus. Ya kan? Kita tidak perlu takut, betul enggak? Amin. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan tetap hidup. Jangan putus asa. Karena Tuhan sedang ingin menghantar kita. Menyaksikan kemuliaannya. Dan itu saya yakin. Sukacita yang berbeda yang tadi saya katakan. Dengan apa yang disebut happiness. Yes. More than happiness. Right, Ya. right. Tuhan kiranya memberkati kita ya. Oke, Bisa seperti ya. ini Bu Iin. Betul. Nah Pak Yaya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu kita. Boleh ada satu penutup dari Pak Yahya mungkin bagi rekan-rekan di manapun rekan-rekan kita berada. Ya, jemaat yang dikasih oleh Kristus Yesus. Sebetulnya pengalaman berjalan dengan Kristus Yesus. Satu pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman lainnya. Berjalan bersama dengan dia. Artinya berjalan untuk menikmati kehadirannya di dalam kuat kuasanya yang akan terus menopang dan menggenapkan rancangan damai sejahtera yang dia anugerahkan bagi orang-orang yang percaya. Biarlah kita di dalam ketekunan kita berjalan di dalam pimpinannya. Kita juga senantiasa bisa mengalami apa yang dia anugerahkan dalam hidup kita. Yaitu sukacita. Mari kita bergandengan tangan. Bahkan mari kita bagikan segala sesuatu yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Di dalam komunitas yang Tuhan sudah anugerahkan juga dalam hidup kita. Misalnya di dalam kelompok-kelompok care group. Atau di dalam kelompok-kelompok yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita bisa bersama-sama berbagi di dalam segala pengalaman mengiring Tuhan dan mengamini bersama rancangannya yang indah itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Amin ya. Terima kasih banyak Pak Yahya untuk semua sharing hari ini dan juga segala hal yang boleh dibagikan bagi kita sekalian. Oke, demikian saudara-saudari sekalian,
kongko kita hari ini. Semoga ini boleh menjadi satu inspirasi juga bagi setiap diri kita. Kesimpulannya, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang adalah sumber sukacita bagi setiap diri kita yang akan terus senantiasa memeliharakan kita dalam sukacita sekalipun kehidupan kita tidak ideal, tetapi Dia adalah Tuhan yang akan senantiasa memberikan sukacita itu bagi setiap diri kita. Nantikan tema-tema berikutnya yang tentu saja sama menariknya dengan hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.